kali ini kita akan berbincang dan ngobrol bareng dengan salah satu duta kampus Universitas Jember, yaitu Muhammad Nurul Mufikin atau biasa dikenal dengan Ikin. Oke, Ikin ini adalah salah satu duta Universitas Jember dan juga prestasi lainnya runner up 2 Duta Kampus Provinsi Jawa Timur tahun 2022, Wakil 1 Duta Wisata Guk Jombang dan Busana Terbaik tahun 2022, kemudian juara 1 Wartawan Kampung Kabupaten Jombang 2022. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang ruang pemuda dalam media dan teknologi. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yaitu Muhammad Nurul Mufikin. Halo, ya, salam kenal semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Nurul Mufikin, biasa dipanggil Ikin, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Salam kenal semuanya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik, aku akan sedikit tanya-tanya nih. Kesibukan Ikin ini apa untuk saat ini? Oke, selain menjadi mahasiswa Universitas Jember, tepatnya di program studi kesejahteraan sosial, kesibukan saya sekarang adalah menjadi seorang awardee di Bright Scholarship Batch 6 Jember Raya. Kemudian kesibukan lain selain menjadi mahasiswa, kemudian menjadi seorang awardee penerima beasiswa. Selain itu saya juga kesibukannya menjadi seorang content creator di Universitas Jember, di mana di situ saya mempunyai tugas untuk membranding kampus Universitas Jember. Wow, keren banget ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja ya kita masuk ke topik kita kali ini, yaitu tentang ruang pemuda dalam media dan teknologi. Oke, yang pertama, bagaimana sih menurut Ikin ini arti kata pemuda? Oke. Kalau menurut aku pribadi ya terkait apa sih pemuda itu, kalau pemuda mungkin teman-teman lihat sendiri dan juga teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan kata pemuda. Kalau menurut saya pemuda itu adalah penerus bangsa. Karena apa? Pemuda sendiri itu bisa dikatakan sebagai seorang remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penerus bangsa ke depannya. Dan saya pernah membaca sebuah artikel di mana bahwa pemuda dikatakan pemuda jika orang tersebut rentan usianya 15-24 tahun, seperti itu. Karena harapannya mungkin kita juga mengetahui ya teman-teman semuanya bahwa di Indonesia ini banyak sekali didomisili oleh para pemuda. Oleh karena itu peran dari seorang pemuda ini sangat dibutuhkan, terutama untuk kemajuan bangsa Indonesia, seperti itu. Oke, kalau melihat dengan apa yang dikatakan Ikin, yaitu tentang peran pemuda, nah itu bagaimana sih kondisi saat ini sebagai pemuda itu perannya, apakah dalam sisi positif dan negatif itu untuk saat ini menurut Ikin bagaimana? Apakah sudah baik atau mungkin masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi untuk para pemuda yang ada di Indonesia khususnya? Oke, kalau menurut aku pribadi ya terkait pemuda, terutama pemuda di Indonesia, bisa dikatakan ada plus minusnya tersendiri. Kenapa saya bisa mengatakan ada plus minusnya tersendiri teman-teman semuanya? Bahwa plusnya, kita sekarang sudah bisa melihat ya bahwa pemuda di Indonesia ini banyak sekali yang mempunyai inovasi, kemudian kegiatan di mana kegiatan tersebut bisa menunjang, bisa mendukung kemajuan bangsa kita, seperti itu. Contohnya adalah sekarang kita bisa menemukan dan juga banyak menemukan bahkan bahwa pemuda saat ini ada yang sudah mempunyai usaha tersendiri, kemudian ada juga yang pemuda itu mempunyai bisa membuat aplikasi, bisa membuat robot. Teman-teman juga bisa mengetahui salah satunya adalah yang ada di Universitas Jember ini sendiri, bahwa di Universitas Jember ini sendiri juga ada mahasiswa yang sudah bisa membuat robot sendiri itu. Kemudian selain pemuda saat ini juga sudah pintar, istilahnya ya pintar, sudah mahir untuk membuat sebuah program inovasi tersendiri. Selain itu juga sekarang bisa diketahui bahwa pemuda di Indonesia ini mempunyai kemampuan yang sangat beragam. Seperti itu, baik itu kemampuan dalam hal public speaking, kemudian ada juga kemampuan di bidang olahraga dan lain sebagainya. Hal itu bisa dilihat dalam perolehan SEA Games, perolehan medali yang sudah diraih oleh Indonesia, di mana di situ diikuti oleh berbagai pemuda di pelosok Indonesia, seperti itu. Itu dari hal positifnya. Kalau di hal negatifnya teman-teman, kalau menurut saya pribadi,
Bahkan justru meskipun banyak sekali pemuda yang sudah banyak bisa berinovasi, kemudian mempunyai kemampuan yang beragam, tapi ada juga sebagian pemuda ini juga tidak mau untuk mengeksplor dirinya. Ini bisa menjadi minus atau bisa menjadi kekurangan dari pemuda saat ini. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah insecure. Iya. Nah, ini bisa menjadi salah satu hal atau aspek yang bisa menjadi minusnya pemuda saat ini. Apa-apa sedikit insecure, apa-apa sedikit kurang percaya diri dan sebagainya. Mungkin itu sih pandangan aku ya terkait pemuda saat ini, baik itu dari hal positifnya, kemudian dari hal negatifnya, seperti itu. Oke, melihat dari jawaban Ikin sebelumnya itu terkait pemuda itu ada sisi positif dan negatifnya, itu kan pasti ada di dalam pemuda itu ada ruangnya. Ruangnya itu adalah berupa media dan juga teknologi. Nah, bagaimana sih menurut Ikin ini peluang pemuda untuk memanfaatkan ruang yang ada? Jadi bagaimana pemuda ini memanfaatkan tentang media dan juga teknologi, gitu. Ya, kalau menurut aku pribadi tentang peluang remaja ya untuk bisa memanfaatkan digitalisasi terutama ya, karena sekarang lagi tren nih menggunakan media sosial oleh para pemuda di Indonesia. Kalau menurut saya pribadi peluang dari seorang pemuda, apalagi di era saat ini ya, di era digitalisasi adalah sangat besar. Karena apa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena bisa dilihat teman-teman sekarang banyak sekali ya pemuda yang bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik. Di situ didukung banyaknya konten kreator yang sudah berdiri di Indonesia seperti itu. Meskipun ada banyak pemuda yang sudah memanfaatkan digitalisasi ini dengan benar, tidak menutup kemungkinan juga muncul adanya pemuda yang kurang bisa memanfaatkan digitalisasi itu dengan benar seperti itu. Contohnya adalah misalnya menggunakan media sosial itu dengan hanya mencari sensasi yang kurang baik di media sosial seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi ya, pinter-pinternya kita sebagai seorang pemuda untuk bisa menyaring, untuk bisa memilih antara mana kegiatan yang bisa kita expose, kemudian atau bahkan kegiatan mana yang sekiranya kurang baik untuk kita ekspos di media sosial seperti itu. Oke, jadi kita dengan peluang itu kan juga bisa memanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan segala hal yang dimiliki oleh pemuda ya. Oke, mungkin menurut Anda dari 1 sampai 10 pemuda, berapa banyak sih pemuda yang dapat memanfaatkan media dan teknologi ini dengan bijak, dengan baik? Rentan antara 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10 kalau menurut aku pribadi ya mungkin 50-50 ya, 5-5 mungkin. Karena apa saya bisa mengatakan 50-50 itu? Karena tadi yang sempat saya sebutkan teman-teman semuanya, bahwa saat ini juga kita bisa telah menjumpai ya beberapa pemuda itu juga tidak bisa memanfaatkan media sosialnya itu dengan baik. Kemudian ada juga beberapa pemuda yang bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Mungkin ini menjadi harapan bagi kita semuanya dan juga semua masyarakat Indonesia terutama, bahwa pemuda itu kan menjadi penombak atau penerus bangsa. Jadi kita harapannya pemuda kedepannya itu bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik dan benar seperti itu. Oke. Kalau dari ini kan tadi 50-50 ya, 5-5. Nah itu kalau melihat hal seperti itu, apakah pemuda itu sebenarnya bisa memanfaatkan media dan teknologi ini dengan bijak dan baik? Ya, kalau berbicara mengenai bisa tidaknya, kalau menurut saya adalah pasti bisa. Yang membedakan adalah bagaimana pemuda itu untuk bisa membawa dirinya itu menjadi, oh saya mau memanfaatkan media sosialnya ini dengan benar seperti itu. Karena biasanya itu ada pengaruh dari luar gitu. Ketika kita sudah ke jalan yang benar istilahnya, di jalan yang benar sudah memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar, tapi terkadang itu kita terpengaruh dari lingkungan kita seperti itu. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat kenapa kebanyakan pemuda ya di Indonesia ini masih kurang bisa memanfaatkan media sosial dengan baik gitu. Jadi pasti bisa kalau pemuda. Oke, ini terakhir ya. Bagaimana sih menurut Ikin cara atau motivasi
mengedukasi pemuda itu supaya bisa menggunakan dan memanfaatkan ruang media dan teknologi ini dengan baik dan bijak. Oke, kalau menurut aku pribadi, bagaimana cara kita untuk bisa mengaplikasikan atau menggunakan media sosial dengan baik dan benar adalah dengan cara kita bisa literasi digital terutama. Kita bisa membaca tentang digital atau persyaratan, bukan persyaratan ya, istilahnya itu aspek-aspek mana saja sih yang sekiranya bisa kita pakai, mana aspek-aspek yang tidak bisa kita pakai seperti itu. Kemudian selain kita literasi digital teman-teman, kita juga bisa mencari referensi kepada para istilahnya content creator ya, sekarang yang lagi tren atau lagi hype sekarang. Jadi teman-teman bisa nih memilih atau mencari role model seorang content creator mana yang sekiranya itu benar dalam hal memanfaatkan media sosialnya seperti itu. Oke, baik, mungkin itu tadi pembahasan kita tentang ruang pemuda dalam media dan teknologi. Jadi kita harus bijak dan pandai dalam memanfaatkan ruang pemuda yang ada. Oke, mungkin terakhir ya teman-teman, closing statement dari Ikin untuk teman-teman semuanya atau pesan dan yang bisa disampaikan ke pemuda. Oke. Berbicara mengenai pesan ya, mungkin yang bisa menjadi closing statement ya istilahnya di video kali ini teman-teman, mari kita menjadi pemuda yang bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam berperilaku dan sebagainya. Mari kita menjadi pemuda yang mencari pengalaman sebanyak mungkin teman-teman, karena jangan sampai di hari tua kita nanti kita mengatakan andaikan aku masih muda. Oke, terima kasih Ikin atas waktunya dan terima kasih teman-teman, semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari video kali ini.